Lebih dari 350-an kiai, pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia menghadiri silaturahim dan seminar nasional di gedung MPR RI pada hari Kamis 23 Januari. Mereka adalah para pengasuh pesantren Salafiyah, Asteriyah, dan Muhammadiyah dari wilayah Aceh hingga Papua yang memenuhi undangan dari Ketua Asfa Foundation, Komjen Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambo MSI. Seminar nasional bertajuk Strategi Penguatan dan Pengembangan SDM Unggul untuk Penguatan Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Menyongsong Indonesia Emas 2045 hadir sebagai pembicara antara lain Ketua MPR RI Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, Pembina Asfa Haji Timoti, Ketua Basnas Profesor Nur Ahmad, Rektor IPB Profesor Arif Satria, Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah, Profesor Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi, dan Sekjen FKPM, Kiai Haji Lukman Al-Hakim At-Tarmasi, serta Deputi PMK Bappenas, Amih Al-Humami, PhD. Seminar yang dimoderatori langsung oleh Ketua DPS Asfa Kiai Haji Anang Riksa Masyhadi MA PhD juga mendapatkan berbagai masukan pemikiran dari para penanggap diskusi. Antara lain anggota Majelis Masyayikh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Ketua LP2 MPP Muhammadiyah Dr. Maskuri, Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Pesantren Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli, mantan Rektor UIN Jakarta Profesor Amani Lubis, anggota Komisi 8 DPR RI Haji Sudianur. Nampak hadir beberapa tokoh dan cendekiawan seperti Haji Mukhlis Hashim, Ketua Lazis Asfa, Ketua PP Muhammadiyah Profesor Syafiq Mugni, Sekjen DMI Dr. Rahmat Ismail, anggota DPD RI Haji Ahmad Mursyid, dan beberapa rektor perguruan tinggi serta guru besar. Ketua Asfa Foundation Komjen Purnawirawan Syafruddin menjelaskan bahwa pembangunan SDM ke depan mesti disiapkan dengan serius dan dikerjakan secara bersama-sama dalam semangat sinergi dan kolaborasi. Juga menekankan pentingnya peran lembaga filantropi untuk mendukung gerakan penguatan SDM ini. Ketua MPR Haji Ahmad Muzani mengapresiasi peran dan kontribusi Asfa dalam penguatan SDM di pesantren. Menurutnya, hal ini dapat menjadi benchmark bagi berbagai pihak untuk memikirkan kelangsungan pesantren di masa depan. Ia juga menegaskan bahwa negara akan meningkatkan perhatiannya kepada upaya-upaya semacam ini. Senada, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, bahwa di samping ada potensi besar pengembangan SDM, juga ada tantangan besar, terutama pada degradasi moral generasi muda bangsa. Judi online dan narkoba menurutnya adalah dua tantangan paling berat yang mesti kita selesaikan melalui penguatan kerjasama seperti ini. Sementara itu, Amik memaparkan kebijakan transformatif pengembangan manusia dalam RPJPN 2025-2045. Ia menitik beratkan bahwa salah satu tantangannya adalah pada ketersediaan SDM yang unggul. Maka, keberadaan pesantren sebagai penyedia layanan pendidikan bangsa sangatlah strategis. Kiai Amal dan Kiai Lukman Tremas, perwakilan dari pesantren Asteriyah dan Salafiyah sependapat perlunya terus menjalin ukhuwah dan ta'awun antar pesantren. Menurut keduanya, setelah adanya UU Pesantren 2018-2019, maka diharapkan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren dapat lebih dimaksimalkan oleh pemerintah dan semua stakeholder yang terkait, termasuk dunia perguruan tinggi. Profesor Arif Satria menyoroti peluang dan tantangan bonus demografi Indonesia. Menurutnya, kita perlu belajar dari negara-negara lain yang pernah berhasil menjadikan bonus demografi sebagai momentum kebangkitan teknologi dan kemakmuran ekonomi. Jepang, Cina, dan Korsel adalah di antara negara yang berhasil itu. Dirinya juga menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu membangun mitra dengan pesantren dalam upaya penguatan SDM ini.
Hal itulah yang dilakukan sebagai Rektor IPB dengan memberikan skema beasiswa kader pesantren. Senada, Kiai Zulkifli menyatakan perlunya pesantren melakukan transformasi menjadi perguruan tinggi pesantren. Sebab menurutnya, jika pada masa lalu pesantren dianggap telah berkontribusi melalui lulusannya di pendidikan menengah, maka tantangan masa depan pesantren dituntut berkontribusi melalui lulusan di level pendidikan tinggi. Silaturahim dan seminar para kiai pesantren yang sangat fenomenal itu diakhiri dengan ramah tamah dan perfotoan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah forum yang luar biasa dan kami ucapkan terima kasih kepada Asfa Foundation yang telah menjadi hub bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia emas. IPB sebagai sebuah institusi perguruan tinggi juga punya komitmen untuk membantu dan memberikan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya pesantren di Indonesia. Insya Allah bawa berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mengikuti kegiatan ini, saya senang bisa mengumpulkan banyak tokoh, banyak kiai berbicara mengenai pesantren, berbicara sama-sama tentang apa yang harus kita lakukan pesantren di masa yang akan datang. Saya kira Asfa Foundation memberi inspirasi yang baik kepada banyak pihak untuk lebih meningkatkan terhadap mutu-mutu yang ada di pesantren. Terima kasih. Acara ini acara yang harmoni. Pesantren Salafiyah, Asriyah, bahkan Muhammadiyah, benar-benar Asfa ini bisa menyatukan pesantren. Asfa Foundation, terima kasih. Dan tentu khususon kepada Panglima Pesantren, Jenderal Syafuddin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid selaku penerima beasiswa Al-Aziz As-Salam fil Alamin di bidang kedokteran. Alhamdulillah dengan adanya acara pada siang hari ini yang dilaksanakan oleh Al-Aziz Asfa, kita diberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta nasihat-nasihat yang dari bapak-bapak pengurus yayasan ataupun para bapak kiai, sehingga bisa terus menyemangati kita agar kelak dapat berkiprah di masyarakat menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.